kayu batang pohon aren. Nah, ini biasanya dibuat untuk jadi, kalau bahasa Banjarnya kukulak ya lo, atau ulekan. Nah, ini ulekan ya. Ini rencananya mau kita bikin lure SLS 2 cm beserta tutorial cara pembuatannya ya. Tapi hari ini saya nggak sendiri ngerjakannya ya, bersama ini Adrian. Nah, itu dia peralatan, dia udah ready. Dia tukang potong, saya tukang bubut. Oke, gaskan. Pertama kita ukur dulu bagian-bagian terpentingnya. Ini 2 cm, lebar 2 cm. Untuk kepanjangannya 2,3 cm. Kita ambil dulu potongan kasarnya ya. Ini bentukan kasar yang udah dihaluskan sama Adrian tadi ya. Ini sudah dipotong lah maksudnya. Nah, kita akan ukur bagian-bagian terpentingnya dulu ya. Ini panjang keseluruhannya, ini dari atas sampai ke bawah 2,3 cm. Nah, ini bagian terpenting kedua, yaitu mulutnya. Ini garis kemiringannya harus ukuran presisi atau ukuran pas, gak boleh kurang, gak boleh lebih. Kalau kita panjangnya 2,3 cm, ini mestinya harus 4 mm atau 0,4 cm ya. Ditarik garis lurus kayak gitu. Nah, ini ukur dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, 4 mm. Tarik, lalu kita potong. Nah, selanjutnya kelebarannya ini 2 cm sama sisi ya, 2 cm. Nah, ini nanti kita kasih titik di tengah, ambil pas persis di tengah buat ditanamkan as. Di bawah sini kita bor, nanti dilem, baru bisa kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembubutan untuk pembentukannya ya. Ini bukan bor sebenarnya, fungsi utamanya adalah grinder yang berukuran mini. Nih mata bor ini 3 mili ya. Ini yang tadi kita ambil tepat di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita bor lubang bawah ini, kita tanamkan ini as atau besi berukuran sama 3 mm diameternya ini ya. Ini bekas mata bor ya, ukuran 3 mm yang kita potong untuk dijadikan as akal-akalan ya. Ini terus kita kasih lem dan serbuk kayu. Gunakan lem Korea atau lem G atau lem setan atau Dexton ya, sama aja. Lem dulu basicnya, nanti baru kita bubuhkan serbuk kayu. Nah, kita masuk ke tahap pembubutan. Nah, pengikisnya kita gunakan ini amplas gulung ya, amplas biasa, tapi ini yang kualitas bagus, yang tidak mudah terkelupas. Basicnya seperti ini. Terus ini kita lengkungkan dengan cara sama, tetap dibubut, tapi kita arahkan seperti ini. Ini kita kerucutkan ke bawah. Ini dapat diameter bawah ini sekitar 5 mili ya, atau 0,5 cm. Arahnya ke bawah. Ini kita ganti pakai amplas velcro ya. Nah, seperti ini. Ring atas.
bagus. Sekarang kita kerucutkan ke bawah. Nah, seperti itu tadi proses pengerucutan ke bawahnya ya. Ini untuk buntutnya, ini mulutnya. Nah, motifnya cantik guys. Ini kita tetesi lem Korea dulu ya, untuk menyatukan serat-seratnya itu. Nah, ini lanjut kita amplas lagi, kita haluskan sampai permukaannya benar-benar bening. Nah, ini yang sudah dihaluskan dari lem Korea tadi ya. Ini udah cukup, diameternya udah cukup, panjangnya udah pas 2,2 atau berkurang sedikit. Mungkin ya pokoknya tidak lebih dari 2,2 cm, tidak kurang dari 2 cm, relatif 2 cm ya. Makanya kita sebut SLS 2 cm ya. Proses selanjutnya itu kita buat kerukan di mulutnya ini ya. Kita mau bikin lubang di sini. Lubangnya ini harus benar-benar bundar ya, gak boleh dia lonjong, apalagi bentuknya kotak atau segitiga, dia gak bakal action. Ini alat serbaguna ya, kita akal-akalin aja. Ini ukuran 8 mm. Nah, batu gerinda yang berbentuk bundar ya. Di sini yang kita andalkan bukan kekasaran dari batunya ini ya, tapi dari gesekan yang cepat dia menghasilkan panas. Panas itu yang membakar dan membentuk lingkaran yang simetris. Jadi energi panas ya yang kita gunakan ini ya, bukan ketajaman dari batu-batu ini ya. Nah, lingkarannya. Terus ini samping-samping mulutnya ini wajib kita amplas menjorok ke depan seperti itu ya, untuk kita hilangkan ketajaman sudut-sudutnya. Ini berpengaruh di saat dia ditarik, dia nabrak air. Nah, kalaunya dia tajam, air yang ditabraknya itu langsung terbelah, jadi dia tidak bisa bergerak kanan kiri. Jadi air yang ditabrak itu terbelah, dia tidak bisa gerak, jalannya cuma lurus karena tidak ada hambatan. Nah, sedangkan ini kita tumpulkan, dia menjadi ada hambatan. Dia nabrak air, dia serong ke kiri, serong ke kanan, ada pergerakan karena di sininya tumpul. Lalu dia menghasilkan bunyi akibat air yang masuk ke dalam cerokan muntung ini. Muntung mulut campur basa banjar. Kita lanjutkan menggunakan ini. Ini sebenarnya bagian kalaunya makanan itu appetizer ya, penghias aja, tidak ada pengaruh apapun. Pengaruhnya cuma di mata kita sebagai angler yang melihatnya. Ini kita kasih kerukan ya di punggung atasnya ini. Nah, ini tadi hasilnya yang setelah kita kasih kerukan di atas punggungnya ya, seperti ini. Selanjutnya kita mau bikin lubang buat hiasan mata 3D ya. Nah, ini tinggal kita amplas haluskan, kasih lubang, pasang kawat, beres deh.
Ini tadi kita lobangin ya menggunakan bor ukuran 1 mili. Lalu kita pasangkan ini neckline ukuran 0,8 mili. Langsung kita skip aja ya. Sekarang kita masuk ke tahap penempatan aksesoris mata 3D ya. Mata 3D ukuran 5 mm. Nah, sekarang kita masuk tahap pelapisan resin ya. Resin yang kita gunakan bukan resin AB tapi UV resin. Resin yang kering seketika terkena sinar ultraviolet ya. Ini ultravioletnya ini aja. Kita gunakan yang pakai listrik ya. Nah, seperti ini guys hasilnya setelah kita lapis dengan resin ultraviolet ya. Ini udah kering, tinggal lanjut kita pasang double hook yang sudah disertai pemberat dan safety hooknya dan skirt. Oke, baru kita tes action ya. Nah, ini hasil akhirnya guys. Ini dari kukulak atau ulekan buat bikin sambal. Nah, itu kan ada kayunya. Kayunya itu ternyata terbuat dari pohon aren yang dikeringkan. Lalu kami bikin jadi SLS macam ini. Wih, coba lihat tampilan dasarnya. Tunggu. Nah, tuh kan keren banget. Gila sih ini. Motif aslinya udah kayak gini. Coba mana satunya. Nah, ini yang dilapis resin udah tebal. Yang itu cuma cat clear. Wih, cantik. Itu yang bikin, yang dipegang tuh Adrian sendiri. Ini saya sendiri yang ngebubut yang satunya. Jadi kami ciptakan 2 SLS 2 cm. Kita akan tes actionnya ya. Nah, kita akan tes action yang bikinan Adrian ya. Tuh Adrian ini. Tuh, berdiri situnya. Ada sponsor lewat. Nah, ulukan satu sukses actionnya. Yang satunya. Jadi lure SLS tuh hampir mirip-mirip lah dengan permainan jaws ya, lure jenis jaws prok. Jadi kadang kita actionnya harus nyari-nyari dulu posisi joran, ukuran snap, beratnya dari ini apa, pemberat di double hook ini juga berpengaruh. Agak ribet-ribet dikit lah daripada lure jenis geol dan sebagainya. Oke, kayak ya. Dia itu lure itu kan sebenarnya sempak pun mau disambarnya sama haruan ini. Sempak yang dikasih kawat, tapi kalau lure itu cantik macam nih, actionnya pun asik buat dimainkan.
Jadi walaupun gak disambar ikan pun kita merasa puas. Nah, disitulah kepuasannya dari sebuah lure itu. Kira-kira seperti itulah. Oke, itu tadi hasilnya seperti ini, actionnya seperti itu tadi. Cukup memuaskan, yang pasti tampilan sangat unik. Ini dijual gak ya? Dijual gak ya? Gak usah ya. Mantap aja, orang mau takut dijual kada. Udah nah, main anak.